Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi mardatillahi ta'ala. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islam wal iman. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi wa sahabatihi ajma'in. Ila fadilatul Ustadz Sanif Ali Syahbana hafizahullah wa Ustadz Fajri Yansah hafizahullah, dan kepada semua murabbi dan muallim dan para pengusung panji-panji tauhid, panji-panji adab dan akhlak muslimin, dan para wali dan para santriwan santriwati semuanya yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semuanya dalam majlis zikir, majlis mau'izah, majlis saling mengingatkan, majlis yang berbarakah insyaallah taala. Langsung saja yang melanjutkan apa yang disampaikan dari Ustadz Sanif tadi. Yang di sini kami akan mengangkat tentang prioritas dan perhatian santri terhadap bahasa Arab. Saya ingin lebih meluas, bukan hanya pada santri, karena bahasa Arab itu bukan bahasanya santri, tetapi bahasanya kaum muslimin, bukan bahasanya kaum Arab, bukan, tetapi bahasanya kaum muslimin, dan kita di sini semuanya muslimin. Maka saya bahasakan, para tulab semuanya, para talibat, bahasa Arab ini bahasa cinta. Bahasa Arab itu bermula dari rasa cinta kita. Kenapa bisa begitu? Saya ingin kembali sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, yang pada waktu itu kekuatan terbesar ada dua ataupun ada tiga, kekuatan Romawi, kekuatan Persia, atau ditambah dengan kekuatan Yunani. Ketika mereka ini kuat, tentunya salah satunya adalah bahasanya pula tersebar. Maka dari kuatnya bahasa-bahasa tersebut tersebar dan mereka terus melakukan penjajahan di muka bumi. Tetapi yang berbahasa Romawi, Persia, dan Yunani itu bukan karena cinta, tetapi karena dijajah, karena dipaksa, begitu. Maka datanglah dinul Islam, datanglah Nabi Muhammad SAW yang Allah pilih. Yang milih bukan kitab, yang milih bukan karena pilihan, tetapi Allah Rabbul Alamin yang memilih. Ketika Allah memilih, berarti itulah yang terbaik. Dan beliau adalah orang Arab, begitu. Bukan orang Jawa, bukan orang Indonesia, orang Arab. Maka Rasulullah SAW dengan para sahabat terus tersebar di muka bumi, bukan menjajah, tidak. Bedanya di situ. Maka kita pun di Nusantara ini dan di berbagai belahan ada yang Islam masuk itu tanpa pedang, begitu. Tetapi kenapa? Karena akhlak, karena adab, karena rasa cinta. Ketika Islam itu masuk, maka bahasa Arab, bahasa Al-Quran masuk pula. Maka disitulah mulai tersebarnya bahasa Arab dengan rasa cinta, dengan kecintaan. Kenapa? Karena saya tahu saya seorang hamba, Rasulullah berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, maka mulailah terus tersebar seperti itu. Semua orang-orang ajam yang selain Arab berusaha belajar bahasa Arab karena kecintaan. Bukan karena terpaksa, bukan karena penjajahan. Maka sampailah itu ke Nusantara kita ini, ke nenek moyang kita ini, di abad ke-7 Masehi. Kita ini di abad generasi 21, Masya Allah. Dari 7 sampai 21.
7 sampai 18 sebenarnya. Kita ini, bahasa kita ini bahasa Arab. Santri-santri semuanya dan santriwati dan para wali semuanya. Ketika Islam itu masuk ke Nusantara ini sampai abad ke-18, bahasa kita bahasa Arab. Bahasa kita bahasa Melayu Arab. Nah, namanya waktu itu Melayu Arab atau bahasa Melayu Pasar. Jadi disebut bahasa Melayu Pasar, bahasa Melayu atau bahasa Jawi begitu. Bahasa Jawi itu apa? Huruf Arab begitu. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah ketika saat itu di abad 15, 16, 17, 18 itu mata uang kita ini gambarnya bukan yang seperti 500. Nah, Bapak santri kan tahu semuanya. Gambarnya itu semuanya digambar menjadi hewan. Jadi pembuatan. Digambar menjadi simbol-simbol kesirikan. Begitu. Yang sebelumnya dari 7 sampai 18 itu abad itu kita dengan bahasa Arab. Koin-koin pun dengan bahasa Arab. Yang koin di situ tertulis Jazirah Al-Jawi Al-Kabir. Itu pakai bahasa Arab. Tulisannya begitu, Pak. Jazirah Al-Jawi Al-Kabir. Sebaliknya tulisannya apa? Tulisannya dirham min company Wilandawi begitu. Bahasa Arab itu. Ini dirham dari company VOC Belanda begitu. Tertulis bahasa Arab. Maka sampai abad ke-18 itulah permulaan dihapusnya satu persatu mulai dari koin berbahasa Arab yang lebih tepatnya ketika di abad ke-19 di saat menjabat Profesor Priyono menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Maka saat beliau menjabat itu mulailah dihapus satu persatu, salah satunya koin Diponegoro yang berbahasa Arab pula. Dihapuslah bahasa Arabnya. Kemudian kurikulum juga mulai dihapus. Yang saat itu belajar kita di sekolah-sekolah ini adalah ada mata kurikulum yang namanya kurikulum bahasa Arab Melayu, yaitu bahasa Jawi tadi, yaitu bahasa Arab tadi. Maka di tahun mungkin ada Bapak yang umurnya 70 tahun atau 60 mungkin. 60-70 tahun yang lalu itulah dihapus saat itu. Kurikulum itu dihapus. Dan terus itu kan kita tidak tahu, orang yang kita hidup di abad 21 ini kan tidak tahu hal itu. Anak-anak kita ini dan kita semuanya mungkin tidak tahu kan begitu. Hidup kita ini tahunya bahasa Latin kan begitu. Maka Belanda pun saat itu menuliskan surat-suratnya, menuliskan perintah-perintahnya kepada yang dijajah yaitu Nusantara ini, itu pun tertulis dengan bahasa Arab Jawi tadi. Tanda tangannya pakai Latin. Kenapa? Karena rakyat tidak paham bahasa Latin. Kita semua nenek moyang kita tidak paham bahasa Latin. Maka mulai dari abad ke-18, 19, 20 sampai sekaranglah itu dimulailah tadi penghapusan dan diganti dengan Latin sedikit-sedikit dan semuanya. Maka bahasa Indonesia itu pun aslinya bermuncul dari bahasa Melayu Arab. Begitu. Maka ada bahasa-bahasa yang kadang kita dengar kok mirip bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia itu muncul di akhir. Bagaimana sejarah munculnya? Yang bermula dari bahasa Melayu Arab tadi. Para santri, santriwati dan wali semuanya, inilah kehidupan kita ini tidak bisa dilepas dari bahasa Arab. Prioritas dan perhatian santri, ulama dan rakyat Nusantara ini adalah bagaimana dia mencintai bahasa Arab. Kenapa? Karena saya seorang Muslim. Karena Rasul saya seorang Arab yang berbahasa Arab. Karena dinul Islam ini tidak bisa difahami kecuali dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini bukan rasis ya.
bukan rasis ke orang Arab itu apa Pak Arab semuanya Arab, ini kan lagi bahasa Arab, dan Arab ini kan saat ini baru sensitif. Tapi kita ingin tahu bahwasanya kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya al-Arab wal Arabiyah begitu. Tidak bisa terlepas dari itu. Karena ternyata penghapusan pun baru puluhan tahun, 60-70 tahun yang lalu. Dan baru beberapa abad, yaitu 19, 20, sekarang 21, yang dari 7 sampai 18, kita bahasa Arab terus kan begitu. Maka perbandingannya itu kan, Masya Allah, itulah kenapa kita ini dijajah 300 atau 200 tahun itu, sampai kita tidak tahu sejarahnya sebelumnya bagaimana. Anak-anak kita tidak tahu kan begitu. Maka sampai 18 itu tidak tahu kecuali bahasa Arab. Lah kebalikan dari sekarang, Pak. Rakyat itu dahulu tidak tahu kecuali bahasa Arab. Sekarang kebalikannya. Jadi apa? Kita tidak tahu apa itu bahasa Arab, nggak begitu. Taunya bahasa Latin, jadi kita harus belajar bahasa Arab. Dulu mereka semuanya berbahasa Arab, bahasa Latin itu harus diperintahkan, nggak begitu. Harus ditinggalkan kepada jajahan, nggak begitu. Nah, ini baru 2-3 abad yang kita berjalan saat ini. Para wali rahimakumullah, maka Imam Abu Mansur Ats-Tsa'alabi yang beliau wafat di tahun 400 Hijriyah, beliau menulis, dan ini Masya Allah, saya akan bahasakan kan, saya bacakan, saya terjemahkan begitu. Nah ini kalau orang nenek moyang kita kan tidak perlu terjemahan kan gitu, nenek moyang kita loh kan begitu. Maka kita harus kembali, wong itu aslinya begitu kok kita, nah gitu loh. Nah, beliau yang hidup di tahun 300-400 Hijriyah itu, beliau menuliskan di dalam kitabnya, yang kitabnya berjudul Fiqhul Lughah wa Sirrul Arabiyyah, memahami bahasa dan rahasia bahasa Arab itu bagaimana. Maka dalam mukaddimah kitabnya bagus sekali, dan ini kalau hatinya kotor, ini orang ini rasis ini kan begitu. Apa-apa kok bahasa Arab, apa-apa kok orang Arab begitu. Ini saya bacakan, amma ba'du hamdullahi ala alaihi wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi. Beliau memuji Allah, kemudian bersolawat. Fa inna man ahabballaha ta'ala ahabba rasulahu. Sesiapa saja yang mencintai Allah, pasti mencintai Rasulnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbar rasulal arabi. Barang siapa yang mencintai Rasul dan beliau adalah orang Arab, tidak ada yang bisa memungkiri beliau bukan orang Arab. Maka wa man ahabbar rasul arabi, barang siapa yang mencintai Rasul dan beliau orang Arab, ahabbal Arab, maka dia akan cinta pula orang Arab begitu. Jadi kecintaan kita sama orang Arab dan kita tidak bisa dipisahkan dari Arab ini karena bermula cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, nah begitu. Bukan karena rasisme dan macam-macamnya kan begitu. Waman ahabbal Arab ahabbal Arabiyah. Kalau orang cinta orang Arab, tentunya dia akan cinta bahasa Arab, nah begitu. Itu sudah otomatis. Kenapa? Allati biha nazala afdhalul kitab. Karena dengan bahasa Arab itulah Al-Quran, kitab yang paling mulia diturunkan oleh Allah. Ala afdhalil ajami wal Arab. Yang bahasa Arab ini diturunkan kepada manusia terbaik, entah itu ajam ataupun orang Arab. Kenapa? Karena kita umat Muhammad. Dan umat Muhammad, ummatan wasata, umat yang terbaik. Nah begitu. Maka waman ahabbal arabiyyah uniya biha. Ini kan apa-apa kan Arab tadi itu kan semuanya. Cinta orang Arab, cinta bahasanya, macam-macam semuanya Arab lah gitu. Maka setelahnya, Masya Allah, beliau mengingatkan kenapa kok bisa kita cinta Arab, kita cinta bahasa Arab, kita semua yang Arab-Arab ini karena kecintaan kita kepada dinul Islam, bukan karena rasisme begitu.
Qala wa man ahabbal arabiyyah uniya biha wa sabara 'alaiha wa sarafa himmatahu ilaiha. Barang siapa yang dia cinta bahasa Arab, Allah jadikan dia akan fokus kepada bahasa Arab itu. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran, karena bahasa surga, karena bahasa seorang muslim. Begitu. Wa man hadahullahu lil Islam. Barang siapa yang Allah berikan hidayah untuk Islam, wa syaraha sadrahu lil iman, dan hatinya dimasukkan ke dalamnya iman, wa atahu husna sariratin fihi, dan Allah berikan hati yang baik. Apa jadinya? Pertama, i'taqada anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairar rusul. Kalau orang tadi muslim mukmin hatinya baik, pasti yakin bahwasanya Rasulullah itu rasul terbaik. Yang pertama. Yang kedua, al-Islamu khairul milal. Islam itu milah ajaran yang paling baik. Wal Arabu khairul umam, dan Arab adalah umat terbaik. Wal Arabiyah khairul lughati wal alsinah, dan bahasa Arab adalah bahasa terbaik. Begitu. Ini turunannya dari mana? Dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Kenapa? Nenek moyang kita berabad-abad dari abad 7 sampai 18 itu bahasa Arab. Baru kita ini loh yang 3-4 turunan ini yang tidak tahu bahasa Arab. Nah begitu. Maka bahasa Arab itu menjadi prioritas dan perhatian saat mereka, para santri, para ulama, para rakyat Nusantara ini berjuang untuk melawan penjajahan. Mereka ingin mengganggu, mereka ingin mengganti itu. Nah, maka mereka tidak nyaman. Kecintaan ini akan diusik dan begitu. Nah, maka bahasa Arab itu adalah simbol cinta. Bahasa Arab ini adalah simbol perjuangan. Nah, begitu. Karena kita berjuang menuju ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah bagaimana santri-santri dan santriwati dan kita semuanya kaum muslimin harus memprioritaskan kembali, memperhatikan kembali kenapa kita harus mencintai bahasa Arab, orang Arab, dan Al-Quran yang berbahasa Arab. Dan dinul Islam ini tidak ada ulama di negeri manapun yang bahasanya berbeda-beda tadi kecuali dia paham bahasa Arab. Ulama Cina, ulama Indonesia, ulama Afrika, ulama siapapun dia yang bahasa ibunya adalah macam-macam tadi, ketika dia seorang alim bidinil Islam, pastilah dia paham bahasa Arab. Nah, ini yang kami sampaikan, semoga menjadi penyemangat untuk kita semuanya, para santri dan santriwati dan para wali sekalian, bahwasanya kita harus memperhatikan, bahwasanya kita juga harus terus memperjuangkan kembali bahwasanya kita tidak bisa dipisahkan dari bahasa Arab ini, yang dari di situ disampaikan tadi di awal bahwasanya itu adalah juz'un min dinikum, bagian dari dinul Islam. Bukan karena kita ingin bisa komunikasi bahasa Arab untuk mencari duniawi tadi dan macamnya, tapi disitulah iman, disitulah Islam, disitulah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah saya menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Taufik Abdullah, yang semoga dengannya kita bisa menambah perhatian kita terhadap bahasa Arab ini.